Pengendali dampak lingkungan. 1. Seorang pengendali dampak lingkungan sedang melakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL untuk proyek pembangunan kawasan industri. Dalam proses ini, ia menemukan bahwa proyek tersebut berpotensi menghasilkan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun yang signifikan. Langkah paling tepat yang harus diambil oleh pengendali dampak lingkungan tersebut adalah A. Merekomendasikan penghentian proyek secara permanen. B. Mengabaikan temuan tersebut karena pembangunan kawasan industri lebih penting. C. Menyusun rencana pengelolaan limbah B3 yang komprehensif sebagai bagian dari dokumen AMDAL. D. Meminta pengembang untuk mengganti lokasi proyek tanpa pertimbangan lebih lanjut. E. Menyerahkan tanggung jawab pengelolaan limbah B3 sepenuhnya kepada pihak pengembang. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa seorang pengendali dampak lingkungan harus mengidentifikasi potensi dampak negatif dan merekomendasikan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Menyusun rencana pengelolaan limbah B3 yang komprehensif sebagai bagian dari dokumen AMDAL adalah langkah yang paling tepat untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi sambil tetap memungkinkan proyek berjalan dengan pengelolaan lingkungan yang baik. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam konteks pengendalian pencemaran udara, pengendali dampak lingkungan menggunakan parameter ISPU atau Indeks Standar Pencemar Udara untuk mengevaluasi kualitas udara. Jika suatu daerah memiliki nilai ISPU 215, apa yang harus dilakukan oleh pengendali dampak lingkungan? A. Tidak perlu melakukan tindakan apapun karena nilai tersebut masih dalam batas aman. B. Merekomendasikan evakuasi seluruh penduduk dari daerah tersebut. C. Mengeluarkan peringatan kesehatan dan merekomendasikan pembatasan aktivitas luar ruangan. D. Menyatakan keadaan darurat nasional. E. Menutup semua industri di daerah tersebut tanpa pengecualian. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa nilai ISPU 215 termasuk dalam kategori sangat tidak sehat. Pada level ini, pengendali dampak lingkungan harus mengeluarkan peringatan kesehatan dan merekomendasikan pembatasan aktivitas luar ruangan untuk melindungi kesehatan masyarakat, sambil mengambil langkah-langkah untuk mengurangi tingkat pencemaran udara. Kita masuk soal berikutnya. 3. Pengendali dampak lingkungan sedang mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi lahan pasca tambang. Indikator keberhasilan yang paling relevan untuk dinilai adalah A. Jumlah pohon yang ditanam di area rehabilitasi. B. Besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk program rehabilitasi. C. Keanekaragaman hayati dan stabilitas ekosistem yang terbentuk. D. Kecepatan penutupan lahan oleh vegetasi apapun. E. Tingkat kepuasan masyarakat sekitar terhadap estetika lahan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam rehabilitasi lahan pasca tambang, indikator keberhasilan yang paling relevan adalah keanekaragaman hayati dan stabilitas ekosistem yang terbentuk. Hal ini mencerminkan pemulihan fungsi ekologis lahan secara komprehensif, bukan hanya aspek kuantitatif seperti jumlah pohon atau kecepatan penutupan lahan. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang pengendali dampak lingkungan diminta untuk mengevaluasi dampak pembangunan bendungan terhadap ekosistem sungai. Metode yang paling tepat untuk menilai perubahan kualitas air sungai sebelum dan sesudah pembangunan bendungan adalah A. Pengukuran tingkat kekeruhan air secara visual. B. Analisis indeks keanekaragaman Shannon-Wiener pada komunitas plankton. C. Penghitungan jumlah ikan di hilir bendungan. D. Pengukuran suhu air sungai pada satu titik. E. Survei pendapat masyarakat tentang kualitas air sungai. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa analisis indeks keanekaragaman Shannon-Wiener pada komunitas plankton merupakan metode yang paling komprehensif dan ilmiah untuk menilai perubahan kualitas air sungai. Plankton sangat sensitif terhadap perubahan kualitas air dan dapat menjadi indikator biologis yang baik untuk kesehatan ekosistem akuatik. Kita masuk soal berikutnya. 5.
Dalam melakukan penilaian risiko lingkungan terhadap rencana pembangunan pabrik kimia, pengendali dampak lingkungan menggunakan metode Fault Tree Analysis atau FTA. Apa keuntungan utama penggunaan metode ini dibandingkan metode penilaian risiko lainnya? A. FTA hanya mempertimbangkan risiko ekonomi. B. FTA mengabaikan faktor manusia dalam analisis. C. FTA memungkinkan identifikasi kombinasi kejadian yang dapat menyebabkan kegagalan sistem. D. FTA hanya fokus pada dampak jangka pendek. E. FTA tidak memerlukan data kuantitatif sama sekali. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa keuntungan utama penggunaan Fault Tree Analysis atau FTA adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi kombinasi kejadian yang dapat menyebabkan kegagalan sistem. Metode ini memungkinkan pengendali dampak lingkungan untuk menganalisis interaksi kompleks antara berbagai faktor risiko, sehingga dapat merancang strategi mitigasi yang lebih komprehensif. Kita masuk soal berikutnya. 6. Pengendali dampak lingkungan sedang mengevaluasi efektivitas instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, sebuah industri tekstil. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa kadar BOD atau Biochemical Oxygen Demand dalam efluen masih melebihi baku mutu, langkah apa yang paling tepat diambil? A. Merekomendasikan penutupan industri tersebut. B. Mengabaikan hasil pengujian karena BOD bukan parameter penting. C. Merekomendasikan optimalisasi proses biologis dalam IPAL. D. Menyarankan pengenceran efluen sebelum dibuang ke badan air. E. Mengubah baku mutu BOD agar sesuai dengan hasil pengujian. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jika kadar BOD dalam efluen masih melebihi baku mutu, langkah yang paling tepat adalah merekomendasikan optimalisasi proses biologis dalam IPAL. BOD yang tinggi menunjukkan bahwa proses penguraian bahan organik belum optimal. Dengan mengoptimalkan proses biologis, efektivitas pengolahan dapat ditingkatkan untuk memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam rangka pengendalian pencemaran laut, pengendali dampak lingkungan menggunakan indikator biologi untuk menilai tingkat pencemaran. Organisme laut yang paling tepat digunakan sebagai bioindikator pencemaran oleh logam berat adalah A. Ikan tuna. B. Rumput laut. C. Kerang hijau atau Perna viridis. D. Ubur-ubur. E. Plankton. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kerang hijau atau Perna viridis merupakan bioindikator yang paling tepat untuk pencemaran logam berat di laut. Kerang ini bersifat menetap atau sesil, memiliki kemampuan menyaring air atau filter feeder, dan dapat mengakumulasi logam berat dalam jaringan tubuhnya tanpa mengalami kematian langsung. Karakteristik ini membuatnya ideal untuk memantau pencemaran logam berat dalam jangka panjang. Kita masuk soal berikutnya. 8. Pengendali dampak lingkungan sedang melakukan penilaian terhadap rencana reklamasi pantai untuk pembangunan kawasan wisata. Aspek yang paling kritis untuk dievaluasi dalam konteks keberlanjutan ekosistem pesisir adalah A. Potensi pendapatan dari sektor pariwisata. B. Estetika bangunan yang akan dibangun. C. Dampak terhadap pola arus laut dan erosi pantai. D. Jumlah lapangan kerja yang akan tercipta. E. Peningkatan nilai properti di sekitar kawasan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam konteks keberlanjutan ekosistem pesisir, aspek yang paling kritis untuk dievaluasi adalah dampak terhadap pola arus laut dan erosi pantai. Perubahan pola arus dapat mempengaruhi dinamika sedimentasi, erosi pantai, dan keseimbangan ekosistem pesisir secara keseluruhan. Hal ini dapat berdampak jangka panjang pada stabilitas garis pantai dan kelangsungan hidup biota laut di sekitarnya. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam mengevaluasi dampak lingkungan dari pembangunan jalan tol, pengendali dampak lingkungan menemukan potensi fragmentasi habitat yang signifikan. Solusi teknis yang paling efektif untuk memitigasi dampak ini adalah A.
Memperlebar bahu jalan. B. Membangun jembatan layang atau elevated highway di sepanjang rute. C. Membuat koridor ekologis dan jembatan satwa atau wildlife crossing. D. Memasang pagar tinggi di sepanjang jalan. E. Meningkatkan patroli untuk mencegah satwa liar menyeberang jalan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk memitigasi dampak fragmentasi habitat akibat pembangunan jalan tol, solusi teknis yang paling efektif adalah membuat koridor ekologis dan jembatan satwa atau wildlife crossing. Infrastruktur ini memungkinkan pergerakan satwa liar antar habitat yang terfragmentasi, mempertahankan konektivitas ekologis, dan mengurangi risiko tabrakan kendaraan dengan satwa. Kita masuk soal berikutnya. 10. Pengendali dampak lingkungan diminta untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di suatu kota. Indikator kinerja atau Key Performance Indicator yang paling relevan untuk mengukur keberhasilan kebijakan ini adalah A. Jumlah denda yang dikumpulkan dari pelanggar kebijakan. B. Persentase penurunan volume sampah plastik di tempat pembuangan akhir. C. Jumlah kampanye edukasi yang dilakukan. D. Tingkat kepuasan konsumen terhadap alternatif kantong belanja. E. Peningkatan penjualan kantong belanja yang dapat digunakan kembali. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa indikator kinerja yang paling relevan untuk mengukur keberhasilan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik adalah persentase penurunan volume sampah plastik di tempat pembuangan akhir. Indikator ini secara langsung mencerminkan dampak kebijakan terhadap tujuan utamanya, yaitu mengurangi jumlah sampah plastik yang dihasilkan dan berakhir di lingkungan. Kita masuk soal berikutnya.